Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 2 Agustus tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Ketika Orang Jahat Berbalik dari Jalannya. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita pagi ini dengan judul Ketika Orang Jahat Berbalik dari Jalannya. Dan ayat firman Tuhan Yehezkiel 18 ayat 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Sekali lagi Yehezkiel 18 ayat 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Setan akan menghadirkan jalan kesucian sebagai jalan yang sulit, sementara jalan kesenangan duniawi dipenuhi dengan bunga. Dalam warna palsu dan menyanjung, penggoda akan mengatur dunia dengan kesenangannya di hadapan Anda. Namun, jangan disimpulkan bahwa jalan yang menanjak sukar dan jalan yang menurun mudah. Di sepanjang jalan yang membawa kepada kematian, ada kesakitan dan hukuman, ada duka cita dan kekecewaan, ada amaran supaya tidak jalan terus. Kasih Allah telah membuat orang-orang yang tidak mau memperhatikan dan keras kepala sukar untuk dibinasakan. Benar bahwa jalan setan dibuat kelihatan menarik, tetapi semuanya itu adalah suatu penipuan. Di jalan kejahatan terdapat penyesalan yang pahit dan kekhawatiran yang merusak. Kita boleh menganggap senang untuk mengikuti kesombongan dan cita-cita duniawi, tetapi akhirnya adalah kesakitan dan duka cita. Rencana-rencana mementingkan diri dapat memberikan janji-janji yang menyenangkan dan menyodorkan pengharapan sukacita. Tetapi kita akan menemukan kebahagiaan kita diracuni dan kehidupan kita dipersukar oleh pengharapan-pengharapan yang berpusat kepada diri. Di jalan yang menurun, pintu gerbang boleh jadi dihiasi dengan bunga-bunga, tetapi duri-duri ada di jalan. Terang pengharapan yang bersinar dari jalan masuk pudar menjadi kegelapan, putus asa, dan yang mengikuti jalan itu turun ke dalam bayang-bayang malam yang tak berakhir. Jadi saudara, ketika orang jahat berbalik dari jalannya, dia akan menghadapi tantangan yang setan hadapkan kepada dia. Tapi pekabaran kita hari ini, jalan-jalan itu yang setan perhadapkan tidak sulit kecuali kita datang kepada Tuhan. Ketika kita betul-betul datang dengan sungguh-sungguh hati kepada Tuhan, Tuhan akan membuat mudah jalan kita. Jadi tidak ada jalan yang sulit di atas dunia ini kecuali kita jauh dari Tuhan. Kalau kita mau datang dekat kepadanya, mungkin kita bergumul tiap waktu. Kita terhimpit dengan dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan yang kita buat. Bahkan kita mau datang kepada Tuhan, terhenti-henti. Malam ini kita datang, besok kita lupa. Tetapi kita punya kerinduan untuk datang. Ingat saudara, Tuhan sudah menebus kita. Dia sudah mati untuk kita. Dan dia rindu agar anak-anaknya tetap percaya kepadanya. Saya dan saudara berkata, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Engkau mampu menyelamatkan saya ketika engkau datang nanti. Di sana ada janji, ada jaminan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya saudara, apabila ada kekecewaan kita hadapi, datang kepadanya. Datang berdoa kepadanya. Dia akan membantu kita, menolong kita, memproteksi kita dari serangan setan. Dan mengangkat kita dari jurang, dari perangkap yang setan pasang di dunia ini. Kiranya hari ini kita dikuatkan. Jangan takut, berjalan terus dengan Tuhan, karena di dalam perjalanan dengan Tuhan, di sana ada akhir yang menyenangkan, yaitu sorga yang Tuhan sediakan untuk kita semua.
Puji Tuhan untuk pekabaran hari ini. Mari kita akhiri dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena kami boleh dijaga, dilindungi hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang indah. Bila itu menuntun kami terus, dan di sepanjang perjalanan kami penuh dengan segala permasalahan. Tapi biarlah Tuhan ada di sana dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, berkati semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Biarlah berkat Allah ajaib dalam hidup kami semua. Terpujilah nama Tuhan, ampunilah kekurangan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.